Oi, ini cuma tiru opat lima genap 17. Ada Pak Jacob. Ini olahraga sama. Tuh, tangan sekarang. Tolong. Bapak fix di bapaknya. Kecuali udah lauknya itu namanya si air itu malah kita bisa air kelas dijepit kan bahasa yang namanya saya kan. Kemudian di pengajian ada apa? Di dobo. Blok nanya. Bang, apa? Itu spontan dengan almarhum itu bagus ya orang Cikampek. Bang, apa? B, gua apa? Cek aing apa? Sampai sekarang tidak bisa berjalan kemudian itu jenis mata ulang jumlah nggak boleh itu jadi launan perdagangan seperti itu pada enak jumlah kemudian lawan ya menang launan nggak ada kata awal di bumi bari mulia oke itulah olahraga dengan situasi apapun kita bisa satu yang kedua kita SPP. Bapak hanya menyebutkan nama contohnya nama negara. Contoh 7A, 7B, 7C. 7D, 7K ya. Kamu juga Bapak tunjuk. Kamu siapa namanya? Asep. Sebutkan. Kira tinggal tung bu negara apa setelah switching kita menekan tubuh setelah itu peregangan gitu. Switching bagi yang tidak bisa olahraga contohnya dalam terus saya akan tinggal di bosnya. Kayaknya apa di kantor itu bisa olahraga bukan? Bisa olahraga ke gitu bisa. Switching kan? Ada bapak tapi mati bisa nangtung dia model bola ini misalnya bisa tapi bari dia bisa betul tidak? Betul. Siap? Okay. Lamun ayah harokat berdiri seperti itu berdiri ya itu dipanjangkan 2 ketuk ingat atau ya Bismillahirrahmanirrahim. Lamun teu aya misalkan patahnya biasa, nah itu jangan sampai kalian dipanjangkan. Ketika dipanjangkan itu kalau ada huruf harokat jabar atau patah yang berdiri panjangkan, atau ada harokat patah di depannya ada alif itu juga panjangkan. Ya ingat itu. Itu darosah itu bisa membaca tapi beda dengan Quran. Kalau Quran itu cuma membaca ya. Kalau tadarus itu ada sedikit di atas membaca. Di deres itu diteliti hukumnya, bacaannya gimana gitu ya. Itu tadarus. Kalau membaca kita cuma membaca saja. Kalau tadarus itu membaca dengan memperhatikan hukum bacaan enak dilihat ya, enak dilihat. Nanti di kelompok kalian kalau di panggung mungkin seperti ini, atau bisa yang satu yang di depan itu menghadap ke temannya ya bisa. Tapi kalau di panggung biasanya seperti ini posisinya. Nah nanti yang satu yang di depan yang membaca, yang lainnya mendengarkan, menyimak. Ya. Kalau tampil itu mungkin semuanya membaca bisa, atau dimulai dengan yang di depan, misalkan satu ayat
dibaca, diulangi oleh teman-teman yang di belakang. Bisa nanti untuk presentasinya, ya, untuk presentasi nanti di kegiatan presentasi atau mungkin di selebrasi itu yang kelompok. Dan nanti saya harapkan juga ada yang individual, ya, mungkin ada kalian yang sudah bagus bacaannya, nanti kami akan memohon kepada kalian yang mempunyai kemampuan baik dalam bacaan Al-Quran. Nah, nanti mungkin akan dipilih supaya membaca Al-Quran secara individual, secara sendiri, ya, sendiri, supaya kelihatan nanti, oh ini bagus. Udah, masih semangat ya, masih semangat, masih semangat, semangat Ramadan. Insya Allah. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang tadarus, ya. Kita suka tadarus enggak? Kapan? Tadi di rumah tadarus enggak? Enggak. Ya, ada kata tadarus. Kira-kira menurut kamu itu tadarus itu apa sih? Ya, ada apa? Mengaji Quran. Ada lagi, apa itu tadarus itu apa? Mengaji Quran, itu tadarus mengaji Quran. Apalagi ada lagi mungkin ada bayangan kalian kegiatan di bulan Ramadan bagus, ya? Iya, pokoknya yang berkaitan dengan tadarus. Kira-kira di dalam tadarus itu biasanya tadarus itu bisa sendiri juga bisa bersama-sama, gitu kan? Ya. Baik. Supaya kita tahu bentuk tapi nggak tahu arti, ya kita cari tahu dulu artinya, ya. Harusnya seperti itu. Kalau di dalam tadarus kan biasanya tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Ada apa? Ada teman yang lain. Nah, di bulan ini kira-kira kalian punya kumpulan tadarus nggak di rumah di sana, di madrasah? Nah, ada berapa orang? Banyak. Nah itu, ya, seharusnya ketika kita membaca Al-Quran seperti tadarus itu, nah biasanya bergiliran, kan, ya, yang sudah biasa bergiliran, baca satu orang ini satu ayat, diteruskan oleh yang lain. Nah, seharusnya yang nama tadarus itu ketika seseorang membaca Al-Quran, yang lain menyimak, kemudian yang membaca itu ada kesalahan, maka kewajiban yang menyimak, yang tahu itu tuh apa? Membenarkan. Nah, itu tadarus, ya, itu tadarus secara itu. Tapi membaca juga sama, membaca bareng-bareng itu juga bisa dikatakan tadarus. Nah, seharusnya tadarus itu harus ada saling koreksi, ya. Jadi lebih mendalam daripada hanya sekedar membaca. Nah, kita nanti harus mengetahui cara-cara adab-adab tadarus, ya. Adabnya bagaimana? Nah, biasanya kan tadarus itu yang membaca Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu beda dengan bacaan yang lain, ya. Al-Quran itu adalah bacaan yang ada di dalam kitab suci, karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Maka ketika kita akan membacanya, akan membawanya, maka kita pun harus suci. Suci dari apa? Suci dari hadas dan najis, bersih dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil harus punya wudu, hadas besar harus mandi dulu, ya. Satu, ya, itu adabnya. Bisa. Satu adabnya adalah ketika kita mau bertadarus harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu,
wudhu hadas besar dengan mandi junub. Ya, paham ya? Satu. Kedua, ada mau bertadarus dalam membawa Al-Quran, ya, dalam membawa Al-Quran. Jangan samakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain tadi, karena ini adalah kitab suci. Di samping kita punya wudhu, maka cara membawanya pun tidak seenaknya. Kamu jangan diteng-teng bawa ke sini, ya, karena ini adalah kalamullah yang harus kita muliakan, dan ini sudah mulia, gitu ya. Nah, yang adab-adabnya, adab membawa Al-Quran di sini, ya, di sini. Kalau di sini mungkin tidak terlalu itu ya, nanti sangka yang dagang gorengan gitu ya. Ya. Nah, di sini. Ketika kita membawa Al-Quran, pulang di yang lain. Satu, cara membawanya. Cara membawanya harus betul-betul kita muliakan. Nah, soalnya seperti ini, ya. Oke? Dua ya, cara membawa. Kemudian yang ketiga, adabnya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita duduk, maka si Al-Quran diletakkan jangan sampai sama dengan duduk kita. Nah, seperti itu. Buku kan di bawahnya sama itunya. Maka si Al-Quran itu harus lebih tinggi daripada duduk kita. Ini, ya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka di sini harus ada meja. Jadi jangan sampai sama dengan duduk kita. Nah, itu adabnya. Ya, nah itu harus diperhatikan. Teruskan. Insya Allah bacaan surat-surat yang lain itu akan bagus, ya. Dengan syarat kalian tahu hukumnya. Masih ada apa? Baik, sudah dibuka surat Al-Fatihah? Nah, kita baca ya, dengarkan aja dulu. Saya akan membaca, nanti kalian ikuti. Kemudian kita bahas hukum bacanya. Ya, udah ya. Tadi ketika ada yang membaca Al-Quran, tugas kalian apa? Sekali lagi, ketika ada yang membaca Al-Quran, tugas kalian apa? Mendengarkan dan menyimak dan diam, jangan melakukan aktivitas selain mendengarkan dan menyimak itu. Ya, insya Allah ketika ada yang membaca Al-Quran, kalian menyimak dengan baik, dengan hikmat, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf di hari-hari yang biasa, bukan hari Ramadan, ketika kita baca satu huruf, maka Allah akan memberikan balasan 10 kebaikan. Ya, kabita ke urang mereh hiji ka batur diberi deui itu batur 10, dan itu janji Allah. Termasuk Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka ayat yang dibaca oleh kita itu dihitung hurufnya berapa, kalikan karena 10, banyak pahalanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda. Itu janji Allah. Makanya tugas kalian coba. Siap ya, nggak ngobrol?
Siap nggak elek si Pak Selih Toel? Siap. Ya. Berarti kan, nah ini ya surat Al-Fatihah. Saya dulu mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Dengarkan dulu baru ikuti. Ya. Didengarkan, diperhatikan di mana nu panjang, di mana nu pendek, di mana nu ditekankan, di mana anu kudu didengungkan. Ya, itu perhatikan. Nanti cepat bisa kalau kamu memperhatikan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan biasa dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim